Snapping 1, 2, where are you? Where are you? Still in my eyes. High like a pyramid. Halo guys, saya Ayu Nandila dari kelas 2L Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Selamat menyaksikan. Pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, atau kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan, kombinasi penerapan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Terdapat 3 pemetaan dalam pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan atau kompeten yang cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsa. Kedua yaitu kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Atau yang ketiga yaitu desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Dalam pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik terdapat 3 pihak. Yang pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hal pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya, yaitu peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Terdapat juga pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar peserta diklat dan ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Pengukuran yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Perbandingan dan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap atau dasar kompetensi dasar terdapat 5 yaitu kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian, kemampuan cara menulis laporan penelitian, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat, atau menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Contoh menurut kompetensi yaitu membuat proposal penelitian yang baik, membuat laporan penelitian yang baik, menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik, berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat, bergotong royong sesuai ajaran Pancasila.
Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Kedua, pendesain pembelajaran yang diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu mengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pembelajaran memotivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Hubungan kompetensi dan pengajar yaitu ada 5. Pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi atau bahan saat menjawab pertanyaan peserta didik. Kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran meliputi tahapan pembelajaran untuk saat menyajikan isi pembelajaran. Ketiga, yaitu fasilitator mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sumber sendiri pembelajaran lain. Keempat, yaitu fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Terakhir, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan suatu pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran.